saudara saudari senasib sepenanggungan. Adalah hak manusia, hak rakyat bangsa ini untuk mendapat kesejahteraan hidup. Juga kita, kaum buruh, bertahun-tahun kita memeras keringat melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik ini. Tapi apa yang kita dapat? Eksploitasi tenaga dan jam kerja, tak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, upah yang tak layak. Banyak teman kerja kita yang dilecehkan secara seksual, pemecatan sepihak. Terlalu lama kita diam, terlalu lama kita dihantui rasa takut. Kita harus bergerak melawan semua penindasan ini dengan tangan kita sendiri. Sekarang hanya ada satu kata: lawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Begitu bersemangatnya aku waktu itu. Aku bagai singa yang mengaum di antara ribuan penghuni hutan lainnya. Semua mata tertuju padaku. Dan mereka diam. Entah karena isi orasiku atau karena kata-kata itu keluar dari mulut seorang perempuan yang selama ini terkesan pendiam. Aku tak peduli. Yang pasti saat itu aku hanya menyuarakan apa yang kurasakan selama di pabrik. Setelah orasiku itu, mereka bertepuk tangan. 5 menit. Ya, 5 menit. Seperti penghargaan penonton pada sebuah pertunjukan teater yang memuaskan. Oh, bahkan yel yang aku berikan, mereka sambut dengan gema yang riuhnya mengalahkan deru kendaraan di jalanan. Aku Sunarti, sang orator. Bagi rekan kerjaku sesama operator, mungkin aku dianggap pahlawan karena telah berani mewakili mereka yang tak berani bicara. Mewakili mereka yang bisanya hanya keluh kesah di belakang, yang kerjanya hanya coret-coret di dinding toilet dengan spidol atau lipstick berisi umpatan-umpatan pada atasan. Begini: kepada manajer tampan, pergilah ke neraka. Wahai supervisor cabul, jadi dukun aja lu. Begitulah jadinya kalau hidup ditekan tapi tidak dilampiaskan secara benar. Dan sejak demonstrasi itu, hidupku memang berubah. Aku semakin berani membela rekan-rekan kerjaku di depan atasan. Walau sebetulnya aku bukan pengurus serikat kerja. Oh, pernah satu kali Mugi mengadu padaku perihal ia dijatuhi SP1 karena tidak masuk kerja alias mangkir. Padahal dia tidak masuk kerja karena menstruasi. Itu pun sudah disertai surat keterangan dari dokter. Bahkan Gim dituduh. Katanya menstruasinya adalah rekayasa dia untuk tidak masuk kerja. Jelas, aku marah. Tinggalkan pekerjaanku, lantas kulabrak supervisor edan itu. Begini, apa betul Ibu Mang-SP Giem? Atas dasar apa? Bukankah dia sudah menyertai surat keterangan dari dokter? Kami tetap tidak menerima alasan itu. Kamu tahu, pabrik sedang banyak order dan kita dikejar target. Kamu harus tahu berapa kerugian pabrik kalau salah seorang saja bolos kerja. Dan kami Mang-SP Giem sebagai pelajaran bagi semua karyawan. Pelajaran katanya.
pelajaran apa dan siapa gurunya yang tidak memperbolehkan wanita menstruasi kalau lagi banyak order? Aku pikir pelacur sekalipun akan libur melacur kalau lagi datang bulan. Lantas, kujelaskan soal proses biologis menstruasi. Kujelaskan pula hubungan industrial antara buruh dengan majikan. Saat itulah mukanya memerah dan dia menyuruhku keluar. Tapi aku bergeming. Aku terus melontarkan pikiran-pikiran sosialisku. Setelah itu dia menamparku di bibir ini. Katanya, kamu telah berani menentang atasanmu. Jangan pikir karena aku wanita mendapat perlakuan seperti itu, aku menangis. Menangis. Kata-kata itu sudah lama aku hapus dari kamus kehidupanku. Perkataannya itu bagai semburan minyak tanah bagi kobaran api dalam dadaku. Lantas tampar pipinya, kujambak rambutnya dan kujedotkan kepalanya ke meja. Itu pelajaran buatmu, dasar wanita tua. Dan ya, tebakan jitu. Aku memang di PHK setelah itu. Tapi aku tidak menyesal. Setidaknya rekan-rekan kerjaku sadar bahwa walaupun mereka butuh uang, bukan berarti mereka melacurkan kemanusiaan mereka. Dan terbukti mereka menggelar demonstrasi-demonstrasi menyangkut hak mereka. Ada apa bertanya tentang suamiku? Dia baik-baik saja. Kalau kalian berpikir rumah tanggaku berantakan setelah kejadian itu, salah besar. Justru yang mendorong keberanianku adalah Mas Naryo, suamiku. Kini ia memburuh di pabrik sepatu. Di tempat kerjanya, ia mendapat julukan si petir. Lah, kok jadi ngomongin suamiku? Di sini kan aku hendak menceritakan keunggulanku di pabrik sebagai orator ulung. Yowes, tak lanjut ya. 15 tahun aku bekerja di 3 pabrik berbeda, semuanya ya nggak jauh dari garmen, sepatu, tekstil, dan kesejahteraan di tempat seperti itu memang memprihatinkan. Terlebih karena mayoritas pekerjanya adalah perempuan dan manajernya, maksudku majikannya orang Asia juga. Bahkanlah miris aku mengenang masa itu. Komunitas warga pinggir kota itu diketuai oleh Mas Naryo. Aku membantunya dengan menjadi wakil. Pekerjaanku lebih ke lapangan. Aku berbaur dengan elemen-elemen masyarakat kelas bawah. Membangun kekuatan massa. Itu kerjaanku. Kalau Mas Naryo sendiri, dia lebih membangun jaringan di atas. Mencari celah yang bisa dimasuki secara finansial. Kami memiliki prinsip kerja. Siapa yang bisa membayar kami lebih banyak, maka akan kami beri kekuatan massa sesuai yang dibutuhkan. Kami punya rahasia sebetulnya. Jangan bilang siapa-siapa. Sebetulnya kami sedang menyiapkan sebuah aksi soal peraturan pemerintah yang merugikan masyarakat. Ada yang mau ikut? Setiap kepala kami hargai 100.000 loh. Nggak usah tanya dana dari mana. Dana itu kami dapatkan dari rival politik pemerintahan sekarang. Bahkan aku sudah menyiapkan orasi yang aku pikir jauh lebih dahsyat daripada janji-janji partai waktu pemilu kemarin. Begini. Saudara-saudari sebangsa setanah air, sejak reformasi kita sudah sepakat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme harus diberantas. Tapi apa kenyataannya? Hal itu masih saja banyak terjadi. Hal ini menjadi bukti ketidakbeccusan pemerintah sekarang. Hanya ada satu solusi,
ganti pemimpinnya, ganti kabinetnya sekarang.